Korean, welcome to the Corner Talk, platform podcast dari Kompas Corner yang berkolaborasi dengan Harian Kompas. Kami menyajikan podcast dengan topik yang positif dan narasumber yang inspiratif. Jadi, kalian siap untuk menyimak? The Corner Talk, we talk to inspire. Halo, selamat sore. Selamat datang kembali di podcast The Cornell Talks dengan program Siar Nada episode 7. Hari ini kita akan membahas tema yang kayaknya tuh relate banget sama anak-anak muda dan baru banget hits lagi untuk di Indonesia akhir-akhir ini. Kita akan membahas tentang peluang dan tantangan dari NFT. Tapi sebelumnya, kemarin-kemarin kayaknya di episode sebelumnya, hostnya itu ada namanya Tasya Olivia. Tapi hari ini akan digantikan sama kita berdua. Ada aku, Ula Fitria, dan juga Ahmad Kumaydi. Boleh disapa mungkin Ahmad Kumaydi? Halo, Kaum Korean. Betul banget, Ula. Hari ini kita akan bahas banyak mengenai NFT ya. Episode Siar Nada kali ini. Betul. Nah, tadi udah bahas NFT. Sebenarnya NFT apa sih, Kum? Nah, Kaum Korean, ingat gak sih kalian beberapa waktu yang lalu itu ada seorang anak muda dari Indonesia yang mendadak dia menjadi seorang miliarder hanya karena menjual foto selfie-nya di internet. Nah, pemuda bernama Ghazali ini ternyata jual fotonya di internet itu dalam bentuk NFT. Jadi si NFT ini apa sih dan kenapa NFT itu bisa bikin sebuah foto selfie bisa bernilai tinggi nilainya di internet sana gitu. Di podcast Siar Nada kali ini kita akan bahas mengenai si NFT itu bersama para pakar-pakarnya nih. Oke, nggak cuma bahas NFT itu apa, kita juga akan membahas tentang perkembangan, terus nanti juga mungkin bakal ada tips and trick dari narasumber-narasumber yang sudah hadir hari ini, yang pastinya keren-keren banget ya, Kum ya. Siapa sih? Boleh di-spill nih untuk narasumber kita hari ini. Hari ini kita ngobrol nggak cuma berdua pastinya ya, dan kita akan mengundang pemateri yang pasti pakarnya banget nih di dunia NFT ini. Ada yang pertama dari Mas Jagat Marcelino, seorang web advisor dan founder dari Utopia NFT Club. Boleh disapa Komparian Mas Jagat? Halo semua, terima kasih sudah diundang dengan acara Kompas. Nah, halo Mas Jagat. Gak cuma Mas Jagat aja, di sini juga ada pakarnya NFT tapi dari Kompas sendiri. Jadi Kompas juga punya pakar NFT nih. Ada Mas Helman Tovani, seorang Commercial Development and Incubator Manager Harian Kompas dan Kompas ID, sekaligus Project Leader dari NFT Kompas. Boleh disapa Mas Helman? Mungkin konteks saya nanti kalau ngomongin mengenai proyeknya Kompas atau pandangan Kompas mengenai NFT seperti apa, itu masih oke. Gitu. Oke, hari ini ternyata narasumbernya ada banyak nih Akum ya. Ada Mas Jagat dan juga Mas Helman. Nah, mungkin kita langsung aja ngobrolin ke topik sesuai dengan temanya tadi ya Akum ya. Yang pertama kita bakal ngobrol dulu nih bareng Mas Jagat, Mas Helman. Mungkin boleh stay dulu ya, jangan kemana-mana ya. Kita fokus dulu ke Mas Jagat. Jadi dari Mas Jagat sendiri nih, mungkin Mas Jagat tadi udah di-spill dari Utopia. Mungkin boleh dikasih tahu ya ke Komparian juga, Utopia tuh apa sih sebenarnya Mas Jagat? Ya, oke. Terima kasih semuanya sudah diundang di podcast dengan Kompas. Senang juga bisa ketemu dengan Mas Helman, Mbak Ula, dan juga Mas Ahmad ya. Diberi kesempatan untuk bisa berjejaring lah, ibaratnya juga bisa ketemu dengan orang-orang yang lebih luas lagi. Sama tadi sebenarnya aku mau disclaimer juga, aku bukan founder dari Utopia. Aku collaboration manager and currently emang lagi nge-lead komunitasnya gitu. Nah, mungkin terkait dengan Utopia. Nah, Utopia ini sebenarnya kita itu adalah NFT Club. Ya, NFT Club yang terdiri dari isinya itu ada entrepreneur, ada professionals, ada yang memang sudah full time di Web3, ada traders dan berbagai macam lah. Background-nya itu sangat-sangat various banget.
gitu. Nah, memang yang menarik dari si Utopia ini memang kita Indonesian Club yang bisa dikatakan mungkin eksklusif ya, karena untuk bisa join di komunitas ini kita tuh ada namanya Utopia Pass. Nah, Utopia Pass itu kita harus minting gitu, dan supply-nya terbatas, hanya ada 555, dimana kalau misalnya mereka nanti minting token itu, mereka nanti bisa mendapatkan membership dan berbagai macam, kita sebutnya IRL, in real life utility gitu. Karena yang menjadi menarik adalah gimana sebenarnya kita bisa mengintegrasikan antara Web 2 sama Web 3. Nah, ini kan sebenarnya komunitas Web3 nih, gitu. Tapi kadang ada keterbatasan yang tidak bisa dilakukan di Web3. That's why kita juga memiliki activities juga yang ada di Web2. Nah, jadi kita kemarin sudah ada satu event pertama yang kita lakukan setelah kemarin PPKM. Akhirnya kita bisa bertatap langsung, yang tadinya biasa kita cuma lihat PFP kartun monyet gitu ya, ibaratnya apes dan segala macam gitu ya. Kita biasa nongkrongnya di Discord gitu kan. Nah, di situ kita bisa bertemu, akhirnya ada event. Terus 2 minggu lagi juga kita bakal ada event di Bandung. Tapi yang menarik adalah sebenarnya Utopia ini adalah melting pot lah ibaratnya. Jadi melting pot dari memang orang-orang yang influential yang ada di dunia Web3, terutama di Indonesia. Mungkin segitu dulu aja. Oke, berarti ini menarik banget buat mungkin kaum Korean juga nih yang tadi udah dengerin pengertian dari Utopia ini sendiri, bisa banget untuk join ya Mas ya di Utopia itu sendiri ya. Oke, nah tadi udah ngomongin tentang katanya ini kayak klubnya NFT. Mungkin boleh nih Mas Jagat untuk di-share juga sebenarnya NFT itu apa sih? Apa cuma yang kemarin viral-viral doang? Atau sebenarnya ada pengertian khusus dari NFT ini sendiri? Mungkin boleh dijelasin ya Mas Jagat. Oke. Nah, ini aku senang banget sih sebenarnya, ini yang pengen aku coba clarify ya, karena narasi di media itu kan NFT is all about cuan, NFT is all about money, NFT is all about instrumen investasi yang volatilitasnya tinggi gitu. Nah, tapi perlu kita garisbawahi bahwa NFT ini adalah salah satu turunan aja dari teknologi, yaitu blockchain itu sendiri gitu kan. Di blockchain itu ya ada cryptocurrency, ada decentralized finance gitu kan, sampai akhirnya di tahun 2018-2019 ada satu tokennya ini adalah ERC721, ERC721. Nah, jadi intinya adalah ini tuh NFT ini sebenarnya adalah token yang merupakan sertifikasi atas digital asset. Sebenarnya fundamentalnya di situ dulu tuh. Jadi ini adalah sertifikasi atas digital asset gitu. Nah, kenapa sih ada kata-kata non-fungible token gitu? Nah, non-fungible itu artinya sebenarnya adalah unik artinya. Berarti cuma ada satu gitu. Nah, beda dengan cryptocurrency. Kalau cryptocurrency itu sifatnya adalah dia fungible. Fungible dalam arti kata berarti bisa dipertukarkan. Gitu. Kayak misalnya duit 100.000 gitu ya. Aku tukar ke Mas Helman atau ke Mbak Ula gitu. Nilainya akan sama dengan 100.000 gitu. Nah, tapi ketika itu non-fungible, dia tidak bisa dipertukarkan karena value-nya itu berbeda dan memiliki keunikan sendiri. Gitu. Nah, fungible itu ada yang physical sama ada yang digital. Physical berarti apa? Ya, kita sebutnya fiat currency. Berarti uang yang kita sepakati di negara masing-masing. Ada US dollar, ada Singaporean dollar, ada Indonesian rupiah gitu misalnya. Nah, yang digitalnya apa? Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Solana, dan berbagai macam token lainnya. Nah, lalu masuk ke non-fungible nih. Nah, non-fungible tuh kalau di konvensional, yang physical ya, itu ibaratnya tuh kayak lukisan. Nah, lukisan itu tuh masuk ke dalam kategori non-fungible physical asset. Kita bisa lihat bentuknya ada di dunia nyata, gitu ya, di dunia kita sekarang gitu. Nah, sementara yang kita omongin sekarang nih, NFT itu masuknya tuh dia matriks paling kanan di bawah. Jadi dia tuh sifatnya non-fungible, unik, dan juga digital gitu. Nah, tapi prinsip dasarnya itu adalah sebenarnya sertifikasi atas aset digital yang kepemilikannya itu menempel pada wallet seseorang gitu. Jadi orang nggak bisa ngaku-ngaku nih, kayak misalnya ada karya X gitu ya, diminting sama siapa atau dibeli sama siapa gitu. Itu kita bisa track tuh walletnya, apakah betul memang dia memiliki aset tersebut gitu. Semuanya tuh transparan. Kalau misalnya di blockchain kita bisa track provenance-nya itu dari mana, transaksinya masuk ke mana aja, karya itu dibeli dengan harga berapa, dan segala macam. Ya, mungkin kita mulai dari situ aja.
Oke. Berarti kalau misalnya orang tahu NFT cuma gara-gara yang kemarin viral doang tuh berarti cuma kayak kulitnya doang kali ya Mas ya. Ternyata tuh NFT tuh ternyata lebih dalam tuh ada loh pengertiannya dan ternyata lebih kompleks lagi gitu ya Mas ya. Nah, kalau dari NFT sendiri ini ada nggak sih Mas? Mungkin kan NFT ini udah ada di Indonesia atau kayak di dunia itu udah lama mungkin. Nah, inovasi-inovasinya seperti apa sih dari dulu sampai sekarang? Dan gimana nih caranya mereka dapat berkembang gitu Mas? Iya, oke. Mungkin yang pertama ya, kalau dari NFT itu sebenarnya mulai ramai ketika aku coba balik mundur gitu ya dari konvensional art dulu, karena kan memang ramai itu kan NFT art ya, gitu. Nah jadi kalau dulu di tradisional atau konvensional art, ketika aku seorang seniman, aku membuat karya, misalnya karyanya lukisan, aku jual ke Mbak Ula, misalnya dengan harga 100.000 gitu ya. Mbak Ula beli gitu. Terus habis itu dari Mbak Ula jual karya ini yang Mbak Ula udah beli ke Mas Ahmad, dijualnya dengan harga 10 juta gitu. Nah, aku sebagai kreator, aku sebagai seniman tuh aku udah nggak bisa dapat apa-apa lagi, karena kan itu kepemilikannya sudah di Mbak Ula gitu ya. Terus udah Mbak Ula dapat gitu 10 juta. Nah, teknologi NFT ini the beauty of NFT itself gitu ya. Kreator atau seniman itu bisa mendapatkan royalti dari secondary market. Dalam arti kata second hand-nya dari tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat, itu tuh kita sebagai kreator tuh kita bisa mendapatkan royaltinya gitu. Jadi semakin banyak karya ini berpindah tangan, justru keuntungannya yang akan dimiliki itu justru dari si creators atau dari dari senimannya. Misalnya kita ngelihat seniman pertama, kayak misalnya kita ngomong David Hockney gitu, dia karyanya laku $9 juta gitu. Senimannya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi karyanya udah kegoreng kan di pasar gitu ya, tapi senimannya nggak dapat apa-apa. Nah, itu yang sebenarnya coba di-solve dengan adanya NFT. Kita sebutnya information asymmetric sebenarnya gitu. Kita nggak bisa track soalnya kalau misalnya di conventional world itu kita nggak bisa nge-track ini karyanya pindah kemana apa segala macam. Nah, sekarang dengan adanya blockchain kita bisa ngecek dari aku sebagai seniman, aku jual ke Mbak Ula harga berapa, dari Mbak Ula pindah ke tangan Mas Ahmad, dari tangan Mas Ahmad pindah ke Mas Salman, itu semuanya itu bisa di-track. Dan aku sebagai seniman bisa dapat royaltinya gitu. Nah itu tuh sebenarnya prinsip dasar dari Web3 atau crypto itu adalah demokrasi. Kita ngomongin tentang transparansi, kita ngomongin tentang fairness, kita ngomongin tentang keadilan sebenarnya. Gimana cara kita bisa memberikan kuasa dan power bagi orang-orang biasa yang sebelumnya itu tuh nggak punya akses ke sana. Sebenarnya akses. Oke, tadi kan udah kita tahu kalau orang-orang itu cuma tahu NFT dari besarnya keuntungan dari value-nya aja nih Mas yang besar gitu ya. Boleh dikasih tahu mungkin ke orang-orang yang baru mau mengerti tentang NFT ini, apa sih keuntungan dari NFT itu? Mungkin mereka mau masukin karya-karya mereka di dunia NFT, atau ada orang yang pengen beli NFT, dan apa aja sih keuntungan dari NFT itu Mas? Ya, paling ya mungkin tergantung nih dari individunya dulu, dia mau ke arah mana nih maksudnya, dan dia posisinya sebagai apa. Kalau misalnya dia sebagai creators, digital artist terutama ya, dia membuat karya-karya digital, NFT, blockchain itu sangat-sangat membantu. Karena kayak misalnya tadinya, katakanlah aku seorang seniman visual digital gitu ya, aku tadi cuma upload karya di sosial media gitu. Itu kan aku sebenarnya nggak bisa generate dari penjualan itu kan. Nah sementara kalau misalnya kita minting di blockchain itu, hasil aset digital itu actually bisa memiliki nilai gitu sebenarnya. Atau misalnya ada juga satu content creator gitu ya, yang dia emang backgroundnya seniman juga, dia tuh biasanya bikin karyanya tuh di YouTube, karya-karyanya tuh bikinnya di YouTube gitu kan. Nah terus ketika adanya si NFT atau sertifikasi, berarti aset digital ini tuh sebenarnya tuh bisa dimonetisasi gitu. Pasti orang tapi mikirnya gini, ya itu kan gampang, lu tinggal download aja dari YouTube videonya gitu ya, atau misalnya lu tinggal ambil dari Instagram, lu klik kanan terus lu save
lu bisa dapat gambarnya juga kok gitu kan, lu bisa jadi wallpaper di HP lu gitu kan. Nah tapi sebenarnya bukan masalah itu. Di Web3, di crypto, di NFT kita tuh ngomongin sebenarnya masalah ownership gitu, kepemilikannya di siapa, itu aset ini tuh kepemilikannya di siapa. Nah justru semakin karya itu tersebar di pasar dan juga di masyarakat, justru nilai dari NFT itu mungkin bisa semakin tinggi. Kayak misalnya kita ngomongin konvensional ya, ini Mona Lisa gitu ya. Mona Lisa kan kita bisa lihat gambar Mona Lisa di mana-mana gitu ya. Ada di Google, aku sekarang bisa nyari di Google, aku ambil gambarnya, aku jadiin wallpaper. Justru menurut aku itu bisa menambahkan nilai kultural dari sebuah cultural goods itu sendiri gitu. Tapi kepemilikannya tetap satu. Kepemilikan ini kan dari Mona Lisa ada di Museum of Louvre kan. Dan semua orang tahu itu. Gitu loh. Nah, jadi sebenarnya ke arah sana gitu. Dan tentunya kalau misalnya keuntungan dari NFT apa, ya satu, kalau misalnya memang kita pengen spekulasi, kita pengen trading, ya mungkin NFT dan crypto itu bisa menjadi salah satu instrumen investasi atau trading. Tapi mesti dalam satu ini ya bracket bahwa volatile kalau misalnya di crypto ataupun di NFT gitu ya. Lalu keuntungan kedua ya sebenarnya kita bisa menerapkan ini di jadi bisnis konvensional gitu, karena dengan NFT kita katakanlah itu kan sistemnya sebenarnya kayak crowdfunding gitu. Nah jadi si NFT ini ada yang sifatnya kita sebagai kreator individual, ada yang NFT as a project. Nah ini kalau misalnya as a project ini perspektifnya kacamatanya kita tak berbeda lagi ukurannya. Jadi NFT itu adalah sebagai tools untuk fundraising. Berarti kita kalau bikin NFT project itu sama aja kayak kita bikin startup gitu kan. Makanya di NFT project itu kayak oke, mereka tuh sebenarnya apa sih yang pengen mereka capai gitu dari NFT project mereka. Kita mesti melihat roadmap-nya itu gimana. Karena sama aja ibaratnya kita investor atau misalnya kita venture capital gitu ya. Ada misalnya anak muda bikin startup, mereka pitching ke kita, oke, kita pengen bikin produk teknologi yang kayak gini-gini, roadmap-nya kayak gini-gini gitu kan. Nah itu kan sama NFT juga sama kayak gitu sebenarnya. Dari project founder-nya tuh ibaratnya oke, kita bikin NFT, gambarnya itu tuh sebenarnya tuh cuma menjadi apa ya, representasi aja, tapi balik lagi sebenarnya si project itu mau bikin apa, bisnis modelnya gimana gitu, dan gimana cara dia maintain di community, gimana caranya dia bisa deliver all of their promises sebenarnya gitu. Ya, berarti banyak banget ya Mas keuntungannya dari NFT itu sendiri dari sisi seorang seniman atau kita yang ingin membeli karya dari seniman-seniman itu ya Mas. Mungkin dari Komkorean sendiri udah mulai ada yang tertarik nih dengan dengar keuntungan-keuntungan tersebut. Gimana sih Mas cara untuk kita sebagai seniman mungkin membuat karya kita ke dalam bentuk NFT? Boleh dijelasin nggak caranya gimana? Sebenarnya kalau misalnya kreator-kreator yang memang sudah biasa, maksudnya mereka memang background-nya digital ya, as simple as lo punya file PNG-nya, JPEG, OBJ, 4D, MP3 atau segala macam, itu tinggal ditaruh aja di marketplace gitu. Nah marketplace kalau misalnya untuk saat ini paling besar tuh masih si OpenSea. Nah OpenSea ini tuh dia ada di networknya Ethereum gitu kan. Di network lain itu ada Tezos, di Tezos itu ada kita sebut ada Hiketnam, ada Tega, ada OBJKT, terus di Solana juga ada marketplace sendiri gitu ya. Udah itu tinggal milih aja mau marketplace-nya di mana gitu ya. Terus kalau misalnya buat teman-teman yang non digital itu bisa aja sih, maksudnya kayak menurut aku kayak nggak semua orang cocok dan nyaman masuk ke NFT sebenarnya gitu. Nggak semua orang harus masuk ke NFT gitu. Itu balik lagi ke kenyamanan dia berkarya. Kalau misalnya emang dia nyaman buat di kertas ya sebenarnya nggak perlu juga itu buat digital gitu kan. Tapi kalau misalnya emang pengen mencoba bereksperimen ya bisa aja karya didigitalkan atau misalnya paling gampang di scan gitu kan. Nah tapi justru menurut aku sebagai posisi seniman itu gimana caranya dia bisa mencari kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa dilakukan di conventional art dengan ada NFT atau Web3 itu sendiri. Jadi menurut aku patut untuk dieksplor dari sisi-sisinya gitu ya, dengan berbagai macam narasi atau segala macam. Jadi ya dari aku gitu sih. Sebenarnya simpel banget dan semuanya di YouTube dan segala macam itu udah ada caranya gitu ya. Yang penting tinggal nyiapin karyanya,
tinggal nyiapin walletnya, tinggal masukin kriptonya ke walletnya, transfer ke MetaMask, udah selesai, tinggal listing atau tinggal minting di marketplace. Oke, berarti caranya sesimpel itu ya Mas. Terus sebenarnya kan kita tahu selama ini NFT itu hanya mungkin karya-karya art yang gambar-gambar gitu atau ya yang cuma itu aja gitu. Sebenarnya ada karya-karya apa aja sih yang bisa kita masukin di NFT itu Mas? Kalau ngomongin dari segi sektor yang bisa masuk ke NFT itu udah pasti ada dari segi gambar itu ya ada art gitu ya. Ada art sama ada collectibles, beda tuh. Kalau art itu lebih kepada ada seorang artis, dia punya karya satu persatu dia jual gitu ya. Ada yang collectibles yang sifatnya mungkin editionnya banyak atau langsung jual 10.000 atau yang basisnya project gitu. Terus juga ada yang sifatnya itu adalah NFT land gitu ya. Kita beli land di Metaverse gitu. Contoh misalnya ada Decentraland, ada Otherside, ada Sandbox, ada CryptoVoxel, ada macam-macam gitu. Sekarang yang lagi naik ini adalah NFT untuk musik, NFT untuk fashion, terus juga yang lagi mulai ramai itu adalah NFT untuk properti gitu. Nah itu sebenarnya makanya aku bilang kayak art itu tuh only it's the beginning sih sebenarnya. Itu cuma awalnya aja gitu. Nah kedepannya mungkin ya ini kayak Kompas gitu ya, sekarang udah masuk NFT gitu kan, sebenarnya mungkin bisa aja ada satu sektor baru gitu ya, NFT journalism gitu. Yang menurut aku itu patut untuk bisa dieksplor juga kan kemungkinan di situ gitu. Karena bagaimanapun kan dari sisi Kompas harus tetap bisa beradaptasi gitu ya dengan teknologi ini. Oke, tadi Mas Jagat udah ceritain gimana cara simpel itu untuk kita bisa istilahnya bertransaksi lah di NFT itu sendiri, mulai dari upload, terus juga membeli dan juga bertukar sama orang lain. Kalau misalnya dengan sesimpel itu nih Mas, ada nggak sih sebenarnya kejahatan yang bisa terjadi di NFT sendiri, dan mungkin Mas Jagat bisa kasih info ke kita biar kita tuh nggak kejadian juga nih misalnya terjadi kejahatan pada diri kita selama kita berseluncur di NFT ini nih Mas. Oke. Banyak banget kejahatan yang terjadi gitu ya di NFT, scammer itu banyak banget, pinter banget, dan ibaratnya kayak ada satu nih misalnya udah solve, makin pinter lagi gitu. Ya tapi nggak apa-apa, karena menurut aku memang kitanya belum terbiasa dengan sistem blockchain ini. Kita bisa lihat mundur kalau misalnya zaman dulu kita baru pakai credit card atau Visa. Sebenarnya kalau kita pengen tarik sejarah tuh dulu juga banyak scam gitu ya, credit card dan segala macam. Nah ini sebenarnya satu teknologi baru yang orang mungkin masih ibaratnya masih shock kali ya, masih kaget dan masih belum benar-benar tahu betul gitu bagaimana cara menggunakannya dengan baik. Yang pasti adalah kalau misalnya di NFT itu kita kan punya crypto wallet gitu ya. Crypto wallet itu biasanya kita pakai MetaMask gitu. Nah dari MetaMask ini ada seed phrase. Nah, seed phrase ini ya ibaratnya kayak sebuah password yang memang sudah menempel pada crypto wallet kita gitu. Nah, itu jangan pernah di-share ke siapapun dan jangan pernah disimpan dalam bentuk digital. Bisa ditulis, bisa diingat, atau bisa apapun itulah. Terus kalau misalnya di Discord, jangan pernah buka DM dari orang yang tidak dikenal. Gitu. Jadi DM itu harus dimatiin. Terus habis itu orang-orang pokoknya intinya nggak kenal itu langsung di blok, terus direct message itu dimatiin dari orang yang dikenal gitu ya. Terus habis itu hati-hati juga dengan link palsu, itu mesti dicek gitu ya, karena ada satu link yang menyerupai link yang official tapi ternyata palsu gitu. Terus ada minting link yang sebenarnya ngaku-ngaku project apa tapi ternyata itu langsung ke wallet address-nya mereka gitu. Nah, jadi itu banyak banget kejadian dan teman-teman itu banyak banget yang kemarin juga kena scam gitu. Ya jadi sebenarnya lebih ke arah situ sih dari segi security. Ya,
Berarti intinya tuh tetap waspada ya Mas ya, walaupun NFT itu kayaknya gampang, mudah gitu, tapi juga mungkin banyak juga nih yang bisa kejahatan-kejahatan masuk dari kemudahan itu sendiri. Nah, tadi Mas Jagat udah mention katanya Kompas itu juga bikin NFT baru. Nah, mungkin sekarang kita beralih ke Mas Helman. Kemarin katanya pas banget nih Mas Helman lagi ulang tahun Kompas di bulan Juni kemarin. Katanya meluncurkan NFT atau inovasi-inovasi baru seputar NFT. Mungkin sekarang boleh nih diinfoin ke Komparian, karena udah official ya Mas ya untuk peluncurannya ini. Boleh diceritain NFT-nya tuh apa dan bentuknya seperti apa? Secara rinci nih boleh diceritain Mas Helman. Oke. Disclaimer lagi, mungkin kalau disebut inovasi agak ini ya, karena sebenarnya ya tadi seperti Mas Jagat bilang, ya ini udah terjadi, udah lama gitu ya. Mungkin lebih ke tadi sih, cara kita memandang NFT ini unik ya, karena Kompas itu kan mulainya dari koran ya. Kalian tahu media analog dan digital bedanya ya. Analog ya kalau dulu musik ya kaset, CD, termasuk analog. Kalau digital sekarang streaming dan sebagainya. Di koran kan mulainya dari media analog, koran gitu ya. Kemudian tahun 2017 kita evolve ke kompas.id gitu ya, ke ranah digital dan sebagainya, yang ya boleh dibilang ada pedang bermata duanya lah gitu. Jadi ketika kita venture ke digital, ini yang koran ini makin keteter gitu. Kenapa? Karena cara konsumsi orang jadi beda gitu. Ketika orang baca berita di digital sama di koran itu beda. Dan orang merasa ya udah gue baca digital aja kan udah nggak perlu korannya lagi dan sebagainya. Padahal yang ditawarkan koran itu kan ada nilai yang nggak ada di digitalnya gitu. Contoh misalnya layout, pemilihan kata-kata yang lebih terbatas, milih judul itu juga hati-hati karena space-nya biasanya cuma kalau definisinya redaksi itu nggak lebih dari 6 kata dan sebagainya. Jadi banyak art-artnya itu yang kalau di kami di Kompas ini tuh sebuah seni jurnalisme gitu loh, untuk menulis terbatas, nyari judul, layout, visual dan sebagainya. Nah, tadi Mas Jagat udah ngasih sampel yang menarik ya, kalau kita melihat lukisan atau apa. Nah, kita melihat fenomena NFT yang notabene by-productnya teknologi digital gitu ya. Ini kayak mengembalikan dunia digital ini ada unsur analognya gitu. Jadi Ula atau Ahmad kalau lihat gambar di internet kan ya sekarang ya udah take it for granted aja, udah itu punya siapa, download, dipakai dan sebagainya. Tapi dengan NFT ini ada keterbatasannya. Tadi Mas Jagat bilang orang ngerilis gambar, file, JPEG, tapi dibatasin gitu, cuma 10 kopi. Nah itu kan kalau kita mikir dalam konteks digital sekarang, lah memang susahnya apa? Ntar kan tinggal gue save as, gue bagiin ke yang lain, kira begitu. Tapi ya itu makanya seni NFT itu kayak mengembalikan lagi nih ke arah analog, bahwa digital pun tuh ada batasannya. Batasannya itu apa sih? Batasannya itu apresiasi ke kreatornya tadi gitu. Ini si yang bikin nih, gue cuma bikin 10 doang nih yang gue akuin sebagai asli gitu. Sertifikasinya apa? Nah itu terbantu dengan adanya teknologi. Nah balik ke media, sama kayak tadi juga berita-berita Kompas ya. Mungkin banyak juga keluhan Ula, Ahmad, atau teman-teman yang lain. Wah banyak nih sumber-sumber berita yang dibagiin di WA, tinggal di copy paste, ngaku-ngaku dari Kompas, tapi misalnya ngomongin mengenai hoax, mengenai apa gitu. Nah itu kan suatu hal yang rawan, yang dulu nggak ada ya zaman koran gitu. Orang kalau mau masukin koran effort banget ya, mesti nyetak, mesti apa kan. Tapi dengan digital kan ya gampang gitu. Jadi ya banyak sekali berita-berita digital ini digunakan nggak bertanggung jawab lah ya, maksudnya. Terus yang kedua, take it for granted juga. Gue peduli sumbernya dari mana dan sebagainya. Gue baca dari medsos, itu mau dari sumber apa dan sebagainya. Orang juga take it for granted gitu. Terus yang ketiga, ya udah karena dia take it for granted, dia nggak peduli sumber dan sebagainya. Orang juga sama informasi tuh makin abai lah gitu. Mungkin gini ya sekarang contohnya kayak misalnya warning mengenai global warming gitu yang paling gampang ya. Ya udah karena semua informasi itu banyak banget. Apa pentingnya global warming buat gue gitu, masih panas-panasnya masih bisa gue tolerir dan sebagainya. Tapi kan ini udah diingetin ya dari sekarang. Ketika nanti ada masanya ya
Nah itu tuh jadi banyak hal yang membuat perubahan, termasuk yang dirasakan Kompas juga, yang menyebabkan apresiasi atau cara mengkonsumsi informasi dan sebagainya itu berubah gitu. Nah Kompas melihat ketika ada NFT ini, oke, tadi sempat dimention juga trennya ada Gozali, ada gambar dan sebagainya. Tapi kami melihat ini salah satu bentuk teknologi yang unik nih gitu. Karena ini bisa mengembalikan lagi apresiasi, authenticity, verifikasi, semua hal yang diperlukan dalam dunia jurnalisme ini sebetulnya ya hipotesa kami ke depannya nanti bisa diwadahi dengan Web3, dengan NFT dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ini kami melihat dari perspektif media sebagai klarifikasi juga. Kalau tadi kan juga disclaimer kali ya mungkin ya. Tadi bilang, NFT ladang cuan dan sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin perspektifnya agak beda gitu. Memang nanti akan involve dengan kontribusi berupa mata uang gitu ya, maksudnya ETH atau apa dan sebagainya. Tapi konteksnya adalah lebih ke bagaimana mengapresiasi atau memberikan valuasi gitu. Jadi bukan mungkin kalau saya boleh bilang untuk cari duit di NFT ini sebetulnya nggak gampang gitu. Kenapa? Karena memang ya landscape-nya tuh memang sebetulnya ini bukan landscape untuk nyari duit gitu, tapi tadi untuk apresiasi, untuk apa yang memang apresiasi itu kadang datangnya bisa berwujud dengan penghargaan berupa uang ataupun apapun ya maksudnya. Nah, kita melihat dunia yang membentuk NFT ini, Web3, blockchain dan sebagainya, ini kedepannya kalau itu bisa menerus dan memang benar-benar jadi lanjutan dari Web 2 sekarang atau teknologi digital yang kita kenal sekarang, ini harapannya ini akan menguntungkan bagi jurnalisme ini gitu. Cuman seperti apa kan, terus terang aja Kompas bukan inovator dan kita juga gagap dengan ini gitu. Ini apa gitu, karena ya rata-rata Kompas satu media tua, yang kedua isinya sama orang-orang tua, mungkin Ulas sama Ahmad juga tahu gitu ya. Jadi kita butuh benar-benar di-touch sama orang kayak Mas Jagat dari komunitas ini, diterangkan gitu ya. Sebelum kita tiba-tiba gitu dalam tanda kutip kita mau bikin NFT ya gitu. Itu ada berbulan-bulan itu kita mendengarkan mengenai apa sih blockchain, Web3. Jadi nggak ujuk-ujuk ada Gozali, yaudah. Terus ada Bored Ape atau Azuki atau apa gitu, yaudah kita bikin maskot deh, nanti dibikin gitu. Nah kita juga sadar gitu bahwa Kompas tuh ya ekspertisnya bukan situ gitu. Orang nggak melihat Kompas tuh sebagai artis yang tiba-tiba ngeluarin mungkin kalau Kompasikom masih relate dengan brand gitu, tapi itu pun kami sadar juga penggemar Kompasikom bukan pemain NFT dan sebagainya. Tapi kita coba stay true to the core tadi aja, niat kita untuk ke NFT, ke blockchain itu apa sih? Ini ladang yang bagus untuk itu tadi, apresiasi, verifikasi, sertifikasi. Nah, Kompas ini kebetulan udah ada selama 65 tahun tuh. Ya dulu kita melakukan itu sebenarnya melalui pemberitaan, melalui kurasi dan sebagainya. Ini yang coba kita tawarkan. Kalau gitu kita coba dengan pendekatan ini aja bahwa kita gunakan teknologi ini justru untuk kayak reconnecting kita ke masa lalu gitu. Jadi kita membawa barang-barang dari masa lalu. Ibaratnya kalau nanti kita berangkat ke blockchain, semua barangnya ini ke bawah gitu. Yang pernah kita rekam, yang pernah kita produksi gitu karyanya. Ibaratnya tadi kayak misalnya Mas Jagat kasih contoh gitu ya, pelukis gitu ya, Anda pelukis gitu di masa lalunya dia menghasilkan banyak karya gitu, misalnya almarhum Afandi dan sebagainya. Nah bayangin aja itu misalnya sekarang di dunia NFT dan nanti dia melihat itu sebagai peluang, tentu dia akan bagaimana ya karya-karyaku yang lama ini bisa nanti masih tetap berguna di dunia yang baru gitu. Nah mungkin motifnya Kompas lebih banyak ke situ gitu, dengan banyak kenaifannya, ketidaktahuannya dan eksperimentalnya barangkali dan sebagainya gitu, kami sadar juga, makanya agak terlalu berat kalau dibilang sebagai inovasi dan sebagainya, tapi mungkin akan lebih nyaman disebut sebagai eksperimen kali ya, atau karena ini memang benar-benar prototype, benar-benar pertama. Kita kulon nuwun juga ke teman-teman yang
sudah lebih dulu di situ, banyak belajar dari mereka dan sebagainya. Kira-kira begitu kalau terkait dengan inisiatif Kompas di NFT ketika usia 57 ini. Oke, berarti ternyata NFT Kompas ini punya misi yang mulia ya. Mulai dari produsen misalnya yang membuat dari berita-berita ini sendiri, terus juga tadi katanya apresiasi. Kayak kepikiran aja gitu ya, ternyata di Kompas tuh mau mengapresiasi dan juga mau membuat inisiasi seperti ini gitu. Nah, nggak lain juga nih hasil dari NFT Kompas ini juga berarti mengikuti tren juga ya Mas ya, yang sekarang ini sedang menjadi tren juga di Indonesia gitu ya Mas ya. Mungkin tren yang kita ikuti dengan hadirnya orang-orang seperti Mas Jagat, komunitas Utopia, komunitas yang lain adalah tren untuk memberi value atau apresiasi ke sebuah karya gitu. Itu yang kami rasakan ya to be honest sudah agak hilang ya, dan mungkin itu yang dirasakan juga sekarang sama teman-teman musisi dengan banyaknya NFT musik gitu. Karena ketika era CD atau rekaman itu hilang, kemudian MP3 udah lagu kemana-mana gratis dan sebagainya, itu kan memukul mereka ya. Bahkan banyak kasus tuh orang nggak ngerti tuh penyanyi aslinya siapa, ketika di cover sama siapa yang lagi ngetop gitu misalnya, yaudah itu jadi rolling dan sebagainya, dia nggak dapat royalti. Zaman dulu pencipta lagu sampai sakit-sakitan itu padahal lagunya ngetop nggak dapat royalti gitu. Ya kami melihat tren yang kami ikuti adalah tren untuk memberi value, apresiasi terhadap sebuah karya itu dari komunitas-komunitas yang ada, itu betul-betul menginspirasi kami untuk mengikuti ke situ. Mungkin tren yang diikutinya ke situ ya. Kalau dari tren secara cuan, ya masyarakat mungkin juga bisa ngerti kalau secara pasarnya sekarang malah justru lagi boleh dibilang nggak terlalu menguntungkan ya, tapi justru ketika istilahnya bear market lah ya, itu tuh memberi peluang buat kayak kami ini untuk bereksperimen gitu, karena biaya murah gitu dibanding dulu ketika puncak-puncaknya zamannya Ghazali, kita mau nyoba resiko investasinya gede banget kan, maksudnya kita mau jual 0,1 ETH aja dulu kalau Amsyong bisa puluhan juta gitu. Nanti saya nggak digaji sama kantor kalau Amsyong ya kan. Nah kalau ini peluang-peluang untuk nyoba, tadi Mas Jagat juga mengibaratkan dengan seperti startup gitu ya, itu menurut saya sangat make sense gitu, karena yaitu harusnya itu memberi inspirasi, peluang buat orang yang mau nyoba gitu di kondisi sekarang ini. Itu mungkin tren yang kami ikuti lebih ke situnya sih. Gitu. Karena kami sangat senang sekali dengan peluang yang diberikan dengan teknologi blockchain, Web3 dan juga NFT ini terhadap apa yang kami percaya gitu. Oke, kita udah dengar banyak banget penjelasan mengenai si NFT ini ya. Mungkin aku mau tahu nih dari Mas Jagat dan Mas Helman, pendapat Mas ini mengenai NFT ini dan bagaimana harapan Mas mengenai tren NFT khususnya di Indonesia seperti apa ke depannya? Boleh dikasih tahu? Mungkin dari Mas Jagat dulu ya. Oke, ini lebih ke harapannya ya? Iya, untuk harapan NFT. NFT. Oke, mungkin dari aku, mungkin dari teman-teman yang memang sudah masuk ke NFT gitu ya, mungkin perspektifnya bisa diperluas lagi bahwa NFT itu tidak hanya cuman masalah trading sebenarnya, bahwa NFT itu adalah salah satu alat atau instrumen teknologi yang kedepannya juga sebenarnya kita bisa eksplorasi ini bisa jadi binatang apa gitu sebenarnya gitu. Dan juga yang kedua adalah FOMO ya, ngomongin FOMO dan segala macam gitu. Kalaupun memang harus trading, jangan trading based on rumors aja sih, and only trading based on hype gitu. Karena balik lagi NFT itu sebenarnya punya fundamentals dan itu yang sebenarnya kita pengen propagasikan di di Utopia. NFT tadi balik ke semangat dulu, even lu untuk jualan, lu harus temukan orang yang tepat dulu gitu. Nggak kayak digital kan lu tinggal ngecer aja udah sale, it's not gonna work. Emang harus menemukan orangnya dulu, ajak ngomong yang mau ditawarin misalnya, ini gue punya begini, mau nggak?
baru transaksi terjadi. Jadi ya balik lagi, ini banyak value atau virtue gitu ya yang dibawa dari masa lalu di era digital ini yang buat kami memberikan harapan barulah terhadap eventually the digital world kita transformasinya can be not so bad kayak yang kita pikirkan juga gitu. Kayak gitu sih kira-kira kalau dari harapannya. Oke, semoga tadi harapannya baik-baik banget untuk NFT di Indonesia, mungkin apalagi dari sudut pandang Kompas dan juga dari tadi ada dari Utopia juga gitu. Nah, sekarang mungkin ke pertanyaan terakhir juga nih dari perbincangan kita. Pesan buat kaum Korean nih yang nonton, yang dengerin hari ini, agar bisa bijak dalam membeli NFT dan juga misalnya mengupload NFT, berseluncur di dalam NFT ini sendiri. Mungkin boleh nih untuk sekarang dari Mas Helman kali ya. Ya, kalau dari aku sih tadi udah di recap Mas Jagat dengan bagus sih, jangan melihat NFT ini sebagai instrumen cari duit atau apa menggelembungkan uang dan sebagainya kayak gitu, tapi lihatlah ini sebagai instrumen bahwa kalian kalau misalnya kalian punya karya atau punya sesuatu yang mungkin bisa diapresiasi atau valuasi dan sebagainya, ini celahnya dan harapannya ke kaum Korean, ya ini masanya kalian berkreasi gitu, karena ya kami aja yang tua ya Kompas gitu mau ya udah belajar lagi deh ini apa dan sebagainya, karena kami percaya this is the future gitu, atau at least this is the future that we wanted gitu. Harapannya ya kaum Korean yang masih muda justru ya kalian lah yang seize the moment gitu, karena nanti eventually dunia Web3 atau metaverse yang udah nggak pixelate kayak sekarang dan sebagainya, justru kalian yang mengalami. Kalau kami ya mungkin ya masih kayak begini gitu, kayak sandbox kayak apa dan sebagainya. Tapi ya ini sesuatu hal yang kalau saran saya sih mungkin bisa mulai dikulik, tapi dikulik dengan cara yang benar dan dengan ekspektasi yang benar juga gitu. Kalau pesan saya sih itu aja. Tadi udah di recap sama Mas Jagat dengan bagus sekali sih menurutku. Oke, ya kalau dari aku ya mungkin nambahin dikit bahwasanya NFT juga it's all about the community gitu. Ketika kita beli satu project, ketika kita beli suatu karya, kita juga sebenarnya bagian dari komunitasnya gitu. Nah ini yang pengen aku tekankan gitu ya. NFT itu adalah sebenarnya gotong royongnya, paguyubannya, kooperasinya. Bahwasanya kita sebagai pembeli NFT itu adalah kita pemilik, kita pelanggan, dan juga kita partisipasi aktif. Itu menurut aku, dan itu value itu kan gotong royong itu kan udah ada di Indonesia gitu loh. Bapak kooperasi kita kan Pak Pak Hatta gitu ya. Gitu. Itu tuh spirit Web3 itu sebenarnya kita udah milikin sekarang di Indonesia gitu. Tinggal kita bisa makemin aja lah ibaratnya ke arah sana. Dan buat teman-teman yang pengen coba trading, udah pasti kalau kita di kripto ngomongnya Dior dulu lah. Do your own research gitu. Jadi kita harus benar-benar riset bahwasanya ini NFT project secara fundamentalnya kayak gimana gitu ya. Sama kalau pengen berinvestasi, udah pasti aku tarik mundur dulu nih. Oke, lu sebelum berinvestasi atau trading udah harus punya financial planningnya dulu. Itu paling penting gitu. Sebelum berinvestasi, dana urgensinya dikumpulin dulu gitu. Jangan langsung tiba-tiba masuk ke kripto terus pakai duitnya bukan duit dingin gitu, duit panas, harus misalnya pinjol atau apapun itu sangat-sangat tidak disarankan gitu. Jadi secara finansial udah harus punya planning. Oke. Karena kan NFT ini atau kripto itu kan salah satu instrumen aja kan untuk investasi gitu, dan ini yang paling fluktuasinya paling tinggi, yang artinya adalah high risk high return gitu. Masih banyak instrumen investasi lain yang bisa memenuhi kebutuhan tiap individu. Jadi balik lagi ke diri sendiri. Oke, financial plan-nya gimana, financial goal-nya gimana, itu aja sih. Oke, banyak banget ya udah ilmu yang kita dapat dari episode Siar Nada kali ini dari pakar NFT dan juga dari Project Lead NFT Kompas sendiri. Kita udah tahu nih NFT mulai dari apa sih itu NFT, terus perkembangan seperti apa, dan pesan penting untuk apresiasi terhadap karya seni itu sendiri. Nah, semoga kaum Korean yang dengerin podcast Siar Nada episode kali ini dapat terinspirasi untuk bisa mulai terjun ke dalam dunia NFT, dan mungkin yang ingin berinvestasi dengan dengerin podcast ini
bisa dapat mulai tidak gegabah dalam berinvestasi melalui NFT ini sendiri gitu ya. Pencerahan ya Kum ya dari Betul dengerin banget. podcast hari ini ya. Nah, jangan lupa untuk teman-teman semuanya, kaum Korean yang nonton dan dengerin video podcast kita, jangan lupa untuk terus dengerin video dan podcast kita. Sebelumnya juga kita berterima kasih kepada Mas Jagat selaku dari Utopia dan juga Mas Helman dari NFT Kompas yang sudah hadir dan memberikan inspirasi, memberikan sharing-sharing info-info yang sangat bermanfaat. Semoga juga nanti yang nonton juga bisa mendapatkan positive vibes dari Mas Jagat dan juga Mas Helman yang ada di sini. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya selalu ikutin podcast Siar Nada yang ada di Cornell Talk dan juga ikutin semua episode-episode yang nantinya akan datang. Saya Ella Fitria dan juga Ahmad Kumaidi pamit undur diri. Terima kasih dan selamat bertemu di episode seterusnya. Terima kasih. Well, thank you so much buat semua Kom Korean yang sudah mendengarkan. Tungguin episode kita berikutnya, tersedia di Apple Podcast, Spotify, Anchor, dan YouTube Kompas Corner. See ya all, The Corner Talk. We talk to inspire.